Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Apriyanti Yusuf dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sikap Mahasiswa Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia. Pancasila adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesalehan individu, yaitu cerminan dari sila ke-1 dan kesalehan sosial, cerminan dari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Salah satu bentuk kesalahan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat dijumpai hampir di segala tempat. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Apa saja faktor penyebab korupsi? Teori Ghosn mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Faktor penyebab produksi ada dua, yaitu faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Jika dijabarkan lagi, faktor penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor penyebab internal yang pertama, sifat serakah, tamak, atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimilikinya, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang mewah dan mahal, atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu, melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Yang kedua, terdapat faktor penyebab eksternal. Terdiri dari yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Yang kedua, terdapat aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik lainnya. Yang ketiga, terdapat aspek hukum. Hukum adalah sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya. Pasal-pasalnya multi tafsir dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang keempat, terdapat aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Banyak kita lihat pemimpin daerah atau DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tetapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Yang terakhir, terdapat aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya, tidak ada teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Di sini terdapat bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak yang seharusnya. Yang kedua adalah suap penyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu yang tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan.
Tindakan dengan sengaja penggelapan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberian suap. Yang keempat, terdapat pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri untuk atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan harga, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya. Yang ketujuh, terdapat gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harap mendapatkan proyek atau instansi pemerintah. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap. Di sini terdapat beberapa contoh kasus korupsi. Yang pertama, kasus Bank Senturi. Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis adalah kasus Bank Senturi. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun. Nilai tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas kasus tersebut. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara 689,394 miliar. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar 6.742 triliun. Yang kedua adalah kasus PT TPPI. Kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPP menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 37,8 triliun. Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wedratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron. Yang ketiga adalah kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu atau Inhu periode 1998 sampai 2008. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Di sini juga terdapat kasus korupsi lainnya seperti legislator Sulawesi Barat tersangka korupsi sebesar 1,1 miliar. Lalu suap penerimaan mahasiswa Unila, lalu korupsi pajak kendaraan sebesar 10,8 miliar dan kasus korupsi Stadion Mandala Krida. Dampak korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, bisa membangun supremasi hukum dengan kuat. Yang kedua, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Dan yang keempat, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi di lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan, di mana masa ini perlu perkenalan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan
kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Salah satu contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya Orde Baru, di mana sebelum didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Apa saja sih hukuman bagi para koruptor? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama adalah 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.